Bang, bikin game kayak Among Us, tapi ala abang. Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo, dan pada video hari ini gue bakalan nge-remake Among Us. Ya, tapi versi gue. Jadi pertama, buat ngebikin Among Us itu, gue butuh mapnya. Dan gue mulai searching-searching di Google buat aset mapnya ini. Cuman sayang, jadi terpaksa gue ngegambar satu-satu mapnya dengan Photoshop. Ya, semuanya. Dari latar di kafenya, meja-mejanya, dan juga pizzanya. Ya, itu pizza. Ya, karena kebanyakan mapnya dan gue udah mulai mager, jadi di sini gue cuman buat beberapa mapnya doang. Jadi ada di cafe, med bay, electrical, storage, dan juga weapon. Ya, walaupun mapnya nggak lengkap, tapi at least nanti kan player gue bisa jalan-jalan di mapnya. Oke, setelah gue ngebuat mapnya, di sini gue udah ngebuat player gue biar dia itu bisa gerak-gerak di mapnya. Dan gue juga udah nambahin script buat kameranya biar dia juga ngikutin gerakan dari si playernya. Oke, buat yang penasaran sama scriptnya, ini adalah script yang paling basic yang biasa gue gunain. Jadi, intinya itu adalah kalau lu pencet D atau arrow kanan, maka lu bakalan ngasih nilai ke dia itu poinnya 1. Tapi kalau lu pencetnya itu A atau kiri, maka lu itu ngasih nilai dia itu poinnya -1. Dan lu juga punya float movement speed MS, dimana di sini itu angkanya bebas, terserah aja lu mau masukin berapa. Dan biasanya itu gue ngasihnya 5. Jadi kalau misalkan lu pencet D, dia bakalan 1 dikali sama movement speednya. Dan kalau misalkan pencet A, dia bakalan -1 dikali sama movement speednya. Dan lu tinggal masukin aja ke script rb.velocity. Dan script lu pun selesai. Ya, kalau di scriptnya sih kurang lebih jadi kayak gini, simple banget. Dan buat yang nggak ngerti, lu berarti tolol. Oke, next. Oke, di sini gue juga udah ngebuat animasi buat jalan-jalannya. Dan yep, player gue udah bisa jalan-jalan. Ini cuman gue atau player gue kelihatan gede banget. Oke, next. Sekarang gue mau bikin buat menyelesaikan misi-misinya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini mah Among Us biasa, malah lebih jelek daripada Among Us biasa. Jadi, gue rasa gue bakal ulangin ini game dan bener-bener ngebuat Among Us versi gue sendiri. Gue nggak ngomong Among Us versi gue lebih bagus, tapi at least lebih beda aja. Tapi sebelumnya gue butuh referensi-referensi, jadi gue ngeliatin YouTuber-YouTuber lain ngebikin nge-remake Among Us ginian juga. Ya, buat sekadar referensi-referensi gue doang sih. Dan gue terinspirasi sama game Mark of the Ninja ini, dimana di sini tuh lu ada playernya dan di sini tuh ada kayak enemy-nya gitu. Enemy-nya ini punya vision, dan kalau misalkan playernya ini ada di visionnya enemy, maka enemy-nya itu kayak bakalan nyerang gitu. Nah, ini bisa dijadiin kayak di Among Us. Jadi kayak di enemy-nya ini itu kayak crewmate-nya, dimana dia punya vision, terus di player yang ini harus ngebunuh enemy-nya tanpa kelihatan dari vision crewmate lainnya. Dan kalau ketahuan ya bakalan diincer sama crewmate-nya gitu. Ya, walaupun itu artinya gue terpaksa harus ngebuang hasil kerja gue selama ini. Oke, jadi di Among Us versi gue ini, ketimbang dia bisa gerak kiri, kanan, dan juga atas bawah, di Among Us versi gue, dia cuma bisa geraknya kiri, kanan, dan loncat. Dan loncat. Cuman tenang aja, gue udah benerin dengan cara ngasih boolean apakah dia ini lagi ada di ground atau enggak. Kalau misalkan dia lagi ada di ground dan dia loncat, nah dia bisa loncat. Tapi kalau misalkan dia lagi ada di air dan dia loncat, nah dia nggak bisa loncat. Jadi ini yang ngebuat dia nggak bisa triple, double, fourple, apapun itu namanya, loncat-loncat. Nah, terus gue mau bikin player gue ini bisa nyerang. Dan di sini gue udah kasih kayak ada animasinya juga nih. Pertama ada animasi tangan pas dia lagi cucuk-cucuknya ini. Dan juga ada animasi buat si pisaunya pas dia lagi cucuk-cucuk kayak gini. Dan kalau digabungin, boom, player gue sekarang udah bisa cucuk-cucuk enemy-enemy-nya nanti. Jadi di sini ini beda banget sama versi Among Us aslinya. Karena di sini lo kayak lebih ke 2D platformer gitu ya berarti gamenya.
Dan juga si imposter itu kan bisa nembak. Jadi di sini gue juga udah buat animasi dia pas dia lagi nembak gitu. Dan juga tentunya harus bisa ngeluarin peluru. Dan boom, player gue sekarang udah bisa nembak-nembak kayak gini. Dan di sini pelurunya masih infinity ya, karena belum gue atur. Nah, makanya next gue bakalan bikin pelurunya. Nah, makanya di sini gue udah ngebuat UI buat sisa pelurunya. Dan juga ada kayak ngelut-ngelut peluru gitu. Terus kalau kita tembak-tembak ya pelurunya dia bakalan berkurang kayak gitu. Dan kalau kita ambil pelurunya, nah dia bakalan nambah lagi pelurunya ke reload jadi 4 lagi. Kalau full tapi nggak bisa. Nah, buat ngebuat si pelurunya ini sendiri, kalau misalkan gue jaraknya itu berdekatan kayak gini, nah nanti dia bakalan kayak ada efek magnet gitu. Jadi dia bakalan ngambil ke kita gitu. Nih gue tunjukin aja ya. Jadi lu nggak harus bener-bener ngambil di peluru tempat pelurunya itu. Ya ngertiin sendiri lah ya. Ya pokoknya kayak gitu. Dan sekarang peluru gue dan pistolnya ini berarti udah selesai. Dan sekarang gue mau ngebuat enemy-nya. Nah pertama gue ngebuat enemy-nya ini dia bisa madep kiri kanan kayak gini doang. Kayak ngelihat patrol gitu lah, lagi ngelihat kiri kanan. Nah enemy patrol yang di sini ini juga bisa gue ubah jadi kayak gini. Nah, dia bisa berubah jadi enemy patrol yang benar-benar patroli sekarang. Aduh, gerak kiri kanan. Tapi kegunaannya itu tetap sama, yaitu buat ngepatrol. Kira-kira ada imposter nggak sih? Nah, tentunya enemy ini udah bisa kita kabur. Dan entah kenapa gue suka banget ngecucuk-cucuk enemy-nya kayak gini. Kabur. Anyway, gue udah bikin script dimana kalau misalkan gue ngebunuh dia dan ketahuan sama orang sebelahnya, dia bakalan kayak ngeluarin tanda seru kayak gini yang artinya lu ketahuan kalau lu udah jadi imposter. Oke, jadi untuk ngebuat enemy-nya itu, di sini tuh gue ngegunain namanya itu adalah Raycast. Nah, jadi di Raycast ini, simpel itu kayak gini. Dari si player ini, dia bakal ngeluarin kayak ray gitu, kayak laser gitu dari player ke depannya. Dan kalau misalkan lasernya itu ngelihat player yang lagi ngekill enemy lainnya, maka dia bakalan munculin tanda seru kayak gini. Nah, maka dengan begini, prototipe dari Among Us versi gue pun selesai dibuat. Ups. Kabur! Nah, jadi sekarang gue bakalan ngebuat mapnya biar nggak hitam putih doang kayak gini. Hitam abu-abu. Dan yep, berterima kasih dengan Unity Asset Store. Sekarang game gue udah selesai dibuat. Jadi di sini kita bakalan cobain buat selesain di level 1 ini ya guys. Dimana kita harus ngekill dia tanpa ketahuan sama si... What? Oke, tadi pemanasan. Jadi santuy aja. Kita harus ngekill dia tanpa diketahuin sama yang gerak-gerak itu ya guys. Aman. Bukan saya. Oke, kita bakalan ngekill yang ini. Yang ini rada susah guys, karena ada di tengah-tengah kayak gitu. Dan di sini ada 3 enemy gue setnya. Ya, ada 3 enemy. Jadi kita bakal ngekill yang gerak-gerak dulu aja guys. Bentar. Dia cepet banget dah kiri kanan yang di tengah ini. Oh, pas sekali. Bukan saya. Wait. Aduh, bentar. Ya. Oh guys, jadi gitu aja video gue buat hari ini. Sebenarnya gue udah nambahin health di bagian sini. Tapi karena di sini musuhnya nggak ada yang bisa nyerang sama sekali, jadi gue bingung healthnya buat apaan. Jadi yaudah, gue hapus aja healthnya dan aduh. Gitu aja video gue buat hari ini. Thank you for watching. Kabur!